Salam dan selamat pagi bagi kita semua. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita sejenak untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Apa kabar Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan? Doa dan harapan kami semuanya dalam keadaan baik di pagi hari ini. Renungan harian HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo hari ini, Sabtu 4 Juni 2022, dari Titus 3 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan dikatakan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai disi matarida habasaun, dohot habasaron di debata si palua hita, dada alani ulaun hati goran ubahen na dipalua ibana hita. Tungsian asini rohana do. Marhite-hite padidion pangulahiot tubu. Dohot marhite-hite toddi napai baruhoni. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, kisah hidup John Newton barangkali kita sudah pernah dengar dan baca. John Newton dibesarkan di sebuah keluarga baik di Inggris pada abad yang ke-18. Ketika ia dewasa, ia meninggalkan Inggris dan menjadi seorang pelaut. Karena pergaulan yang salah, ia jatuh dalam dosa, pergaulan yang najis dan sebagainya. Namun setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan semacam itu, ia rindu dan berencana kembali ke kampung halamannya. Di tengah perjalanan, kapalnya diterpa badai yang sangat besar sehingga mengalami kerusakan berat. Meskipun demikian, ia diselamatkan. Pengalaman itulah menyadarkan John Newton bahwa Allah telah bermurah hati menyelamatkan dirinya. Ketika kembali ke rumahnya, ia kembali ke gereja dan akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan. Dari semua pengalaman itu, ia menuliskan kata-kata yang sederhana pada secarik kertas yang akhirnya menjadi sebuah lagu. Ajaib benar anugerah atau Amazing Grace. Memang benar bahwa keselamatan yang kita terima hanya anugerah semata dari Allah, bukan karena usaha kita atau perbuatan baik yang kita lakukan. Andai kata manusia boleh menyelamatkan dirinya dari kuasa dosa dan maut atau kematian melalui perbuatan baik, dapat dibayangkan bahwa kehidupan di dunia ini betapa indah. Karena semua manusia itu pada hakikatnya dapat berbuat baik kalau ia mau. Dengan demikian, kehidupan seseorang di dunia ini dapat direkayasa langsung oleh masing-masing pribadi. Kalau dia mau berbuat baik, maka kuasa dosa dan maut tidak akan menyentuh dirinya. Kalau dia tidak berbuat baik, maka dia pasti akan diperbudak dosa dan mengalami maut dan kematian. Itu semua hanya mimpi belaka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, tidak seorang pun di dunia ini yang dapat melepaskan dan menyelamatkan dirinya dari kuasa dosa dan maut hanya dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Bahkan dari usaha apapun yang dia lakukan di dunia ini, karena Tuhan telah menghukum manusia. Adam dan Hawa atas pelanggarannya terhadap hukum Tuhan di Taman Eden dan telah menjadi dosa warisan kepada seluruh manusia.
Keselamatan hanya ada di dalam Kristus yang telah menderita, mati, dikubur, dan bangkit dari kematian untuk menebus manusia dan memberi hidup yang kekal kepada umat manusia yang percaya. Kristus bukan hanya solider merasakan akibat kuasa dosa dan maut hidup manusia, tetapi Yesus lebih dari itu. Yesus bahkan mau menjadi korban, menderita dan mati. Karena itulah satu-satunya jalan agar manusia dapat beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Itu sebabnya, sebagai orang yang percaya yang diselamatkan Tuhan, harus hidup penuh kebaikan. Kasih menjadi ciri perilaku pengikut Kristus yang maha baik itu. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah di sorga, Engkau Allah pemurah, sehingga Engkau berikan anakmu Yesus Kristus untuk menebus kami. Kasih-Mu nyata di dalam hidup kami yang menyelamatkan kami dari kuasa dosa. Tuntunlah hidup kami senantiasa agar beriman teguh kepadanya, karena Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam sehat bagi kita, tetap patuh pada prokes. Tuhan memberkatimu.